Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Kali ini Mbak Yu ingin melanjutkan alur cerita serial drama India Gopi. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Mbak Yu mulai ke episode berikutnya. Terlihat Gopi yang membawa sari dan menunjukkannya pada Madu. Lalu Madu memberikan uang pada Gopi dan berkata belilah sari yang lebih bagus lagi dari ini. Membuat Kokila heran mendengarnya dan menahan amarahnya. Madu masih saja terus merayu Gopi untuk membeli sari baru. Tak sengaja Gopi melihat ada Kokila yang memperhatikan pembicaraannya. Membuat Gopi hanya bengong tak bisa berkata apa-apa. Lalu Gopi mendekati Kokila dan ingin menjelaskannya. Namun Kokila mengerti dengan semua sikap Madu. Kokila berkata dari mana saja sari itu tidak masalah buatnya. Lalu Kokila menyuruh Gopi bersiap karena bentar lagi Ahem akan datang. Dan pergi dengan hati yang masih mengganjal. Setelah itu Rasi melihat Gopi memegangi sari dan uang. Rasi berkata, apa yang dilakukan Gopi di sana? Kemudian Rasi mendekatinya dan bertanya apa yang sedang dilakukan Gopi di sini. Lalu Gopi menceritakannya semua kepada Rasi. Dan Gopi meminta bantuan Rasi untuk memilih yang mana. Lalu Rasi memberi saran untuk memilih ibunya. Karena Gopi lama tidak bertemu dan harus menuruti semua kemauan ibunya. Dan Rasi pergi membuat Gopi dilema, bingung memilihnya. Rasi berpikir akan senang jika Gopi memilih ibunya tidak dengan Kokila itu. Dan apa yang akan terjadi dengan raut wajah Kokila nanti. Di lain tempat Urmila masih saja uring-uringan karena wajahnya yang tumbuh jerawat. Karena pemakaian kosmetik dagangannya itu. Setelah itu Urmila menghubungi Rasi dan menceritakan masalahnya dengan wajahnya yang rusak karena produk yang salah dan berkata jika dia menjual ke semua ibu-ibu. Sontak Rasi terkejut mendengarnya dan Rasi berkata, tidak kamu saja yang mempunyai masalah. Aku di sini juga ada masalah. Lalu Urmila bertanya, siapa yang menyakiti anakku ini? Hah? Katakan siapa? Tapi Rasi berkata, jika dia sudah memperalat Gopi hari ini untuk mengadu domba Kokila dan Madu. Urmila pun kaget dan Rasi terus menceritakan semua kejadian tadi antara Gopi dan Kokila, begitu juga dengan Madu. Di lain tempat, Kokila melihat Rada dan Miti sedang menyiapkan pesta untuk Ahem. Lalu Kokila menyuruh Rada untuk menyiapkannya dengan indah. Dan Rada berkata jika semua akan disiapkan. Kemudian Kokila menegur Rada. Kokila bertanya, di mana Gopi? Rada berkata, jika Gopi pergi untuk membeli sari lagi atas permintaan Rasi. Tiba-tiba telepon berbunyi dan Kokila mengangkatnya. Setelah selesai, Kokila sudah tidak melihat Rada di sana. Lalu Kokila bertanya pada Miti di mana Rada tadi. Kemudian Miti menjelaskan jika Rada pergi ke dapur sebentar. Sesaat kemudian Ginjal datang dan di sana ada Hetal dan Kokila sedang bersantai. Lalu Ginjal memberi salam kepada semua. Kemudian Kokila bertanya kenapa Dawal tidak ikut dengannya. Begitu juga dengan Jitu. Ginjal berkata jika mereka akan menyusulnya nanti. Tiba-tiba Urmila datang membuat semua kaget. Lalu Urmila berpamit ingin masuk ke kamar Rasi dulu. Membuat nenek bingung. Kenapa Ginjal tertawa melihat tingkah Urmila? Lalu Ginjal berkata jika Urmila ada kutil di pipinya. Sontak membuat nenek tertawa cekikikan. Begitu juga dengan semuanya. Tapi Kokila tidak habis pikir dengan Urmila yang masih saja seenaknya. Urmila yang sudah sampai di kamar Rasi membuat Rasi bingung dengan tingkahnya. Lalu Urmila menunjukkan mukanya dengan begitu beringsiknya. Kemudian Rasi memarahinya karena mengganggu tidur si kembar.
Lalu Rasi memberikan krim itu kepada Urmila untuk menghilangin kutil di pipinya itu. Di lain tempat, Gopi yang masih bimbang dengan pilihannya itu. Jika dia bingung dengan pilihannya yang akan menyakiti salah satu orang yang dia sayangi. Saat Gopi tiba di kamar Rasi, terlihat Urmila yang memulai aktingnya karena mengetahui Gopi akan datang dan berpura-pura terkejut saat melihat Gopi ada di depan pintu. Lalu Gopi memberikan mainan itu pada Rasi dan berkata jika Mira sudah tidak memainkannya lagi, lalu pergi dari kamar Rasi. Kemudian Urmila berkata, sepertinya Gopi mendengarkan ucapannya dan biar tahu rasa dianya. Rasi malah meledek Urmila untuk mengurusi kutilnya itu, membuat Urmila marah. Lalu Rasi berkata, tenang Mami, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Terlihat di dapur Gopi yang sedang sibuk memotongi buah-buahan dan menyimpannya di kulkas. Kemudian pergi meninggalkan dapur dan ternyata di sana ada Rasi dan Urmila yang sedang mengintai. Kemudian Rasi ingin merusak rasa masakan Gopi, tapi Urmila menjaganya dan berkata jika semua orang nanti tidak akan percaya jika ini yang memasak Gopi, karena masakannya selalu enak. Setelah itu Rasi membuka kulkas dan mengambil air di botol. Dan Urmila terkejut melihat potongan buah di kulkas itu. Kemudian mengeluarkannya, membuat Rasi bingung apa yang ingin dilakukan ibunya itu. Lalu Urmila menyuruhnya untuk diam saja dan mengambilkannya lada bubuk di lemari. Kemudian Urmila menaburkan lada bubuk itu di potongan buah-buah itu dan berkata jika nanti yang memakan buah ini akan sakit perut. Membuat Rasi senang dengan kelicikan Urmila. Dan ternyata ada Kokila yang berjalan menuju dapur. Sontak Urmila kaget karena Kokila sudah ada di depan pintu. Urmila terlihat gugup dengan pandangan Kokila. Lalu Kokila menegur Rasi dan bertanya apa yang dilakukan mereka berdua di sini. Dengan gugupnya Rasi mengatakan jika ingin menyimpan buah ini karena tadi Gopi memotonginya. Dan Urmila pun ikut berbicara untuk menutupi kegugupan Rasi. Lalu Kokila membawa buah ini pergi dari dapur. Di lain tempat Madu sedang berbicara pada Gopi dan bertanya apa Gopi sudah membeli sari yang lebih bagus dari pemberian Kokila. Tak sengaja Kokila mendengar pembicaraan mereka, lalu mendekati dan bertanya pada Gopi, apakah buah ini kamu yang memotonginya? Gopi pun menjawab jika benar buah ini yang memotonginya. Lalu Kokila menyalahkan Gopi, kenapa buah ini diberikan bubuk lada seperti ini? Pastinya nanti Ahem akan sakit perut memakannya. Kokila menyuruh Gopi untuk membersihkan bubuk lada itu. Di saat Gopi ingin mengambilnya, Madu berkata, kenapa tidak kamu sendiri saja? Kenapa harus menyuruh Gopi? Membuat Kokila terdiam menahan amarahnya. Cukup sampai di sini episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Dan jangan sampai terlewatkan dengan alur ceritanya yang hanya ada di channel Cahaya TV.